dengan satu jenang. Semungkin kita akan ngaji yang sudah sering kali kita baca, mulai dimin kita sama-sama kanan Maulid Al-Barzanji. Sudah saya ingat malam abri pengumuman, insyaallah ngaji kitab Al-Barzanji. Buat saya komen kan Mas Rio, bagaimana 10% hidupnya mana, nikahnya mana, mon kaki gabuna Mas Rio, mon persen je berarti ilmu simai ya pemerintah. Kenapa? Oleh nanti meeting benda oleh baca. Ki ilmu kita nikah benda oleh pendengaran meeting tahun nikah tolesan aslinya, tapi tahan apa? Jawatan gue sama-sama betul sama mawon ya. Kan sepenting apapun nama bentuk itu, dia berjanji nikah benih nyama aslina kitab nikah barengi ikdul jawahir dimin li maulidin nabawi. Ikdul jawahir untayan kalung yang indah di dalam menerangkan sejarah-sejarah tentang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa masyhur kalau disebut berjanji? Karena etoroaki dekat nyama pengarangan sengarang kitab nikah Al-Barzanji asma'na Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, keturunan kanjeng Nabi dari jalur Sayyidina Husain, lahir nang Madinah kira-kira tahun 1700-an Masehi, 1100 sekian Hijriah. Lebih tepatnya ki 1700 dengan ki dan biulaki pada dalam azali ya dalam pertawaan. Dan bulan Arab lebat ngaji maneka karena sudah masyhur dari dulu, kita sudah diperkenalkan kepada Al-Barzanji maneka tujuannya untuk kenal kanjeng Nabi. Lalu bagaimana akan bisa kenal ketika tidak memahami maknanya? Juga namun masalah nurra kanjeng Nabi ini kan sama sarang Al-Quran. Setiap makna atau setiap bacaan yang di dalamnya menguntai tentang sejarah baginda Rasulullah dan di dalamnya ada nama-nama Rasulullah disebut, maka tak perlu memahami maknanya sebenarnya, cukup tak perlu oning ke artinya. Kenapa? Sebab karena cahaya kanjeng Nabi ini kan akan mampu menyerap ke dalam jiwa setiap orang yang membaca sejarahnya walaupun tidak paham maknanya. Cuma harapan kita ketika yang dari dulu sudah biasa dibaca, setidaknya kita sedikit demi sedikit paham ke artinya. Oh betul artinya ngari. Benih gumbara saya kata oleh nasima ini oleh nadinnya tinggal oleh tak salah kaprah tentang kanjeng Nabi. Karena di akhir zaman ini kan tentang sejarah kanjeng Nabi sudah banyak saya tak murni kanjeng Nabi nggak nikah sehingga yang harusnya cinta dengan kanjeng Nabi nikah kadang ada rasa tidak suka karena salah di dalam penyampaian sejarah. Padahal sejarah yang sudah diwariskan terutama oleh para wali songo dan guru-guru sepuh kita, kilibat berjanji nikah supaya lebih kenal ke kanjeng Nabi. Di ngireng kita coba ngaji kitab Al-Barzanji nikah secara makna, walaupun dan pula tak terlalu memahami karena bahasanya nikah bahasa sastra, pula tak pakai ahli di dalam bahasa sastra. Pasti mon sastra nikah balawahnya juga, walaupun setinggi-tingginya sastra karangan manusia tak akan mampu mengalahkan sastra yang difirmankan oleh Allah gimana ke Al-Quran. Tapi kan kadang mana keterbatasan sama mana kurang di dalam memaknai deki banyak orang banyak lowot kinyon dimaklumi
Cuma tujuannya kita sama-sama ingin menggali sejarah tentang sejarah perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan harapan ketika sudah paham tentang Rasulullah ini akan lebih mendalam lagi mengenal hakikat kanjeng Nabi. Mun kenal ke hakikat kanjeng Nabi, pas lebur asolawat ke kanjeng Nabi. Mun lebur asolawat ke kanjeng Nabi, maka setiap hijab itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan solawat hijab pun pada ulama ada bu. Kebetulan ulama panika memang terkenal helah mulai ini. Asma'na Syekh Abdul Wahab Asy'ari. Karanganna kitab babuna terkenal di bidang tasawuf. Sallallahu alaihi Muhammad nika mun ibadah satu kali sallallahu alaihi Muhammad nika mampu membuka 7.000 hijab. Petong itu hijab. Sedangkan untuk mencapai hakikat kanjeng Nabi nika dibutuhkan membuka lapisan-lapisan hijab sebanyak 70.000 hijab. Jadi mun sholawat nika untuk membuka hijab-hijab agar lebih kenal kepada hakikatul Muhammadiyah, hakikat kanjeng Nabi. Orang mungkin berasa kenal secara zahir nika. Ki sakadar oning secara zahir saja bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah saja. Tanpa tahu di balik itu semua apa kenapa kok Allah itu memilih kanjeng Nabi Muhammad sebagai rasulnya dan sebagai penghujung atau penutup para nabi dan para rasul. Bahkan Allah mengangkat kanjeng Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ratona para nabi dan para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita kaji halaman pembuka. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Al-jannatu adapun surga, wa na'imuha dan segala kenikmatannya surga, sa'dun adalah salah satu kebahagiaan, adalah suatu kebahagiaan. Untuk siapa itu? Liman, yaitu untuk orang yusalli yang suka bersolawat, wa yusallimu dan suka menghaturkan salam, wa yubarik dan suka bertawarruk, ngaturake tawarruk alaihi kepada Rasulullah. Jadi pembukanya al-barzanji demikian, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Surga dan segala macam kenikmatannya itu akan diberikan kepada orang-orang yang suka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalimat pembuka ini bukan hanya sebuah pepesan kosong atau kalimat-kalimat yang tak ada sandarannya atau tidak ada landasannya dari pengarang kitab Al-Barzanji. Kalimat ini adalah berdasarkan ada sebuah riwayat. Dalam salah satu hadis itu disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'alani rabbi limanil ardu ya Muhammad faqultu laka ya rabbi wa limanis sama'u ya Muhammad faqultu laka ya rabbi wa limanil arsyu ya Muhammad faqultu laka ya rabbi wa liman anta ya Muhammad faqultu laka rabbi wa liman ana Muhammad faqultu rabbi a'lam. Faqala wal qawlu lil maula azza wa jalla qala Allahu ya Muhammad ana wa anta wa jami'u man khalaqtu liman shalla alaika ya Muhammad. Ini hadisnya. Jawab kanjeng Nabi, suatu ketika saya pernah ditanya oleh Allah Ta'ala, sa'alani rabbi, ditanya bagaimana oleh Allah kanjeng Nabi ini, ditanya limanil ardu ya Muhammad, bumi ini milik siapa wahai Muhammad? Tentunya Rasulullah menjawab, laka ya Rabbi, tentunya milikmu karena engkau yang menciptakan bumi. Lalu Allah bertanya lagi, wa limanis sama'u ya Muhammad, terus langit itu milik siapa? Rasulullah tetap menjawab, tentunya milikmu. Lalu Allah bertanya lagi, wa limanil arsyu ya Muhammad, terus ars itu milik siapa? Rasulullah tetap menjawab, milikmu ya Allah. Termasuk
Walimanil jannatu ya Muhammad, surga itu milik siapa? Allah. Rasulullah tetap menjawab bahwa surga itu adalah milik Allah. Yang terakhir agak ekstrim, Allah bertanya kepada Rasulullah, waliman ana ya Muhammad, terus saya ini milik siapa? Kata Allah kepada Rasulullah. Rasulullah diam sejenak lalu menjawab, Rabbi a'lam. Tentunya engkau yang lebih mengetahui engkau milik siapa. Ini kan terkait bahasa cinta. Kadang orang yang bertanya itu adalah miliknya orang yang ditanyakan. Itu bahasa cinta. Padahal orang cara pacaran, udah apa? Ketika kasih tahu ini, jadwal bertanya kepada sang pemiliknya. Termasuk waliman anta ya Muhammad, kamu itu milik siapa? Sama. Rasulullah menjawab bahwa dirinya adalah milik Allah. Ya karena memang pada hakikatnya, pada faktanya, pada realitanya, bahwa semua apa yang ada itu adalah milik Allah karena Allah yang menciptakan. Tapi pada akhirnya Allah menjawab, ya Muhammad, ana wa anta wa jami'u man khalaqtu liman shalla 'alaika ya Muhammad. Ini pernyataan yang luar biasa. Kata Allah, ana wa anta, saya dan kamu. Bahkan wa jami'u man khalaqta, wa jami'u man khalaqtu, bahkan semua makhluk yang telah aku ciptakan, liman shalla 'alaika, saya berikan kepada orang-orang yang suka bersolawat kepadamu, atau bahwa saya dan kamu ini adalah miliknya orang-orang yang suka bersalawat kepada kamu. Ini paling tingginya pangkat di sisi Allah. Mentero andia Allah di dalam dirinya, mentero nama kanjeng Nabi di dalam jiwanya, paling bersalawat, maka semua itu sudah dipasrahkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang suka bersalawat. Makanya Syekh Al-Barzanji menekan menguntai kalimat pembukanya dengan al-jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Bahkan di dalam surga itu terdapat beberapa peringkat, level, tingkatan. Pada surga nikah sampai 8 tingkatan. 8 tingkatan nikah tergantung sejauh mana orang itu lebur ke kanjeng Nabi. Peringkat itu bisa digapai oleh setiap umat, bagi orang-orang, bagi umat-umat yang level mahabbahnya kepada kanjeng Nabi. Jadi fasilitas warga nikah ya saya kalau barokah sholat. Kadang orang masuk surga gila, tapi karena kurang rasa cintanya ke kanjeng Nabi, mungkin surga bobo, tapi kan masuk surga berperak. Gampang panas nangin neraka. Mungkin mun saumpamana pas ditakdir dadi wali kepi pas ketemu jika masuk neraka umpamana iki mun mate ngibarokok wae. Ngibarokok mun neraka nang kana apa? Dadi ya butuh rokok. Mun masuk surga tak bisa ngibarokok karena tak ada apa. Dadi ngibar permen iki tadi gini. Lima manis. Abtadi'ul imla'a bismillatil aliyah. Abtadi'u, saya memulai, kata Syekh Al-Barzanji, al-imla'a kepada tulisan ini bismillatil aliyah, dengan menyebut zat yang maha luhur, artinya Allah Ta'ala. Saya memulai tulisan ini dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Mustatirran fayqul barakati ala ma ana lahu wa aula. Tujuannya mustatirran, untuk mengunduh, memperoleh fayqul barakati, limpahan keberkahan, ala ma ana lahu wa aula, atas apa-apa yang telah Allah berikan dan Allah karuniakan kepadanya, atau dengan membaca ismul zat tersebut dengan nama Allah. Karena di dalam nama Allah sendiri ketika disebut mampu meraih sesuatu yang diharapkan.
Dan bahkan ketika dimulai sesuatu itu dengan menyebut nama Allah, maka setiap segala aktivitasnya ibaratnya barokah sareng Allah Subhanahu wa taala. Artinya mun orang ini nyebut bismillahirrahmanirrahim ketika memulai aktivitasnya, maka segala usahanya, segala aktivitasnya mulai dari awal sampai akhir mereka pasti barokah ya Allah. Bahkan Kanjeng Nabi juga pernah ada kullu amrin dzibadin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jawaban Kanjeng Nabi, kullu amrin setiap perkara atau setiap urusan dzibadin yang memiliki hal-hal yang penting dalam kehidupan. Contohnya hal penting nih kado minum kan hal penting dalam kehidupan. Lalu la yubda bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka tidak memiliki nilai keberkahan sama sekali. Ada orang berak makin yang tabuk tapi tak masehat badan. Minuman ikut berak mailang berkah tapi tak masehat badan. Jadi segala aktivitas ambian ala kuwa. Napa apa mul patan ini jangan lupa bismillah. Jangan pernah disepelekan segala aktivitas yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Jangan pernah menyepelekan dengan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Darahlah kau nyara gentingan umpamanya pada nakatris, nyara gentingan mobil baru masa atau nyara gentingan apa bahasa apa? Ntar aja kan bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tak mursid ngantangan ngenteng umpamanya bismillahirrahmanirrahim. Maka kan sekalian bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah nikah segala aktivitasnya barokah. Ban saya kau nikah norok barokah. Nikah saya sebut faidul barokatnya. Aliran-aliran keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tekan nulis-nulisnya nikah. Pada nasi al-Barzanji. Jadi abdadiul imla bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dengaran kita panik kalau buat nyebut asma'na Allah Ta'ala. Tujuan lagi gini kapan mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa awla. Sobatnya ngaulia aliran-aliran barakah ya ampun ya bareng lagi sareng Allah Ta'ala. Lebat doa-doa bismillah. Wa uthanni bihamdin mawaribuhu sa'iwatun haniyah. Wa uzanni, dan saya memuji bihamdin dengan suatu pujian kepada Allah Ta'ala, maksudnya mawariduhu sa'iqatun haniyah, yang sumbernya itu sangat enak dan sangat lezat. Artinya setiap pujian yang dihaturkan kepada Allah bahkan akan menjadikan sesuatu itu semakin indah dalam suka maupun duka. Ketika seseorang menyanjung kepada Allah bihamdin dengan suatu pujian, entah itu dengan kalimat seminimal-minimalnya alhamdulillah, apapun yang terjadi kepada dirinya pasti akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih indah walaupun pada awalnya mengecewakan. Setiap manusia itu kecewa, pasti kecewa. Dan dari kekecewaan itu ketika tetap disandarkan dengan sanjungan kepada Allah Ta'ala, pada akhirnya akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih indah. Dan tidak usah khawatir mun sampeyan samakin nikah gagal dalam suatu hal, tapi pas pasrah ke Allah sambil muji dengan Allah, nikah pasti mereka nikah akan ya Allah dengan sesuatu yang lebih indah yang tak pernah disangka-sangka oleh kita. Betapa sampeyan kehilangan sesuatu, hilang tapi tebo orang umpamanya tak usah masalah pesuan, tak usah, tak perlu apa pesuan, sanjungkan saja kepada Allah alhamdulillah. Atau mun kalimat tak mampu innalillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Kita tak bisa berkuasa atas segala sesuatu. Mun tak berduka alhamdulillah, ecale orang, tebo orang pokoknya apes pas alhamdulillah, alhamdulillah, mereka pasti akan menuai hal-hal yang lebih indah lagi dari Allah. Sampai mana mau dikehilangan apes, rogi, tekor dan semacam. Kayak itu setong ayat nih kan. Pada setong ayat bisa dijadikan pandangan agar kehidupan itu tidak mudah kecewa atau putus asa. Ayatnya luar biasa.
ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Wa di surat Al-Baqarah. Ma nansakh min ayatin, tidak ada Allah menghapus atau menghilangkan suatu ayat. Artinya suatu rezeki, suatu nafkah, suatu nikmat. Na'ti bi khairin minha aw mithliha, kecuali pasti Allah akan datangkan nikmat yang lain yang lebih bagus atau minimal setara dengan nikmat yang pernah dimilikinya. Jadi kekecewaan itu tak perlu. Aduh, mangari ya gimana tak perlu. Karena Allah itu maha mengatur tentang kehidupan. Jadi nawa boleh pas hal-hal yang begitu luhur, usaha sukses tanpa syukur, maka apa yang dimiliki akan terus dijaga oleh Allah. Memuji dengan pujian yang sumbernya mudah atau nikmat dan lezat, mumtaqiyan minasyukril jamili mataya, seraya mengendarai minasyukril jamili mataya, berupa rasa syukur yang begitu indah sebagai kendaraannya. Kia syukur, pujian itu yang paling indah kia syukur kan ini kepada Allah. Dan syukur terindah itu bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi ketika syukur itu menjadi sebuah perilaku dengan perilaku yang baik, kelakuan syukur. Bandingun alhamdulillah tapi kelakuan lagi tak tepat umpamana. Kini orang sempurna, tepat juga, beting orang sempurna. Seandainya pas lisan itu alhamdulillah, asyukur kepada Allah, pas kulinengah bertenika disertai dengan berbakti kepada Allah, pas hati mereka lebih yakin dengan Allah, mereka kesempurnaan syukur, mereka termasuk syukrul jamil, syukur yang indah karena menjadi syukur yang sempurna. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah, dan aku mengucapkan salawat dan salam ala nuril mawsufi, terhadap cahaya yang disifati dengan sifat at-taqaddum wal awwaliyah, yaitu at-taqaddum sifat yang terdahulu, al-awwaliyah sifat yang awal. Artinya nur Kanjeng Nabi ini kan adalah memang cahaya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dari cahaya itulah Allah menciptakan segala sesuatu. Bahkan di dalam beberapa riwayat hadis, hadis qudsi, Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu al-khalq. Jak singana saking benih panengaba Muhammad, engkau tak nyiptakan makhluk. Artinya malaikat tercipta dari cahaya, manusia tercipta dari jin tercipta dari api, dan semua sumber cahayanya adalah dari cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada ketika pas mahadul qiyam baca-bacaan anta nurun fauqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ini perlu dipahami juga bahwa ada cahaya yang berbatas, ada cahaya yang tanpa batas. Kalau cahaya Allah itu adalah cahaya tanpa batas, sedangkan Rasulullah cahayanya masih berbatas. Artinya tidak seperti cahaya yang dimiliki Allah Ta'ala. Jadi apa ada cahayanya Kanjeng Nabi pasti di bawah cahayanya Allah Ta'ala. Mengenai kitab Al-Muzajjim mahalul qiyam anta nurun fawqa nuri, mengenai Al-Quran anta nurun ala nurun ala nurun. Iya. Iya, siapa Al-Quran? Orang tak baca Al-Quran. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, maknanya sama. Perbedaannya secara ilmu balaghahnya ada di ala dan fauqa. Fauqa itu adalah atas yang memiliki batasan, sedangkan ala itu adalah atas yang tanpa batas. Jadi ahata kulli syai', mereka meliputi segala sesuatu. Ketika Kanjeng Nabi ini kan adalah cahaya yang terdahulu dan bahkan cahaya yang pertama kali. Al-muntaqil fil muradil karimati wal jibah, yang terus berpindah-pindah fil muradil karimati, dari sulbinya orang-orang mulia, wal jibah, dan keningnya orang-orang yang mulia. Artinya nur Kanjeng Nabi ini kayak orang
ketika Allah pertama kali menciptakan Nabi Adam, ini kayak batorok nang edaina Nabi Adam. Kayak batorok nang edaina Nabi Adam. Jibah nika dari gurau nika sulbi. Jadi Rasulullah dikemas sedemikian rupa oleh Allah sehingga menjadi keturunan manusia. Rasulullah bani malaikat, Rasulullah bani jin, Rasulullah bani, tapi Rasulullah basyarun manusia. Keng lakal basyari. Keng tak padana manusia biasa. Arya lahir dari manusia tapi tak padana manusia biasa. Napa di antara perbedaannya Rasulullah dengan manusia-manusia yang lain? Rasulullah memang manusia, tapi perbedaannya apa yang tidak menyamakan bahwa Rasulullah itu bukan manusia biasa? Yaitu ketika Rasulullah berjalan di tengah panasnya matahari, maka Rasulullah tidak nampak bayang-bayangnya. Ini kan fitur. Mun bagi kuliah dia akan tunjukkan ini kepada jang-bayangan. Namun kanjeng Nabi sabung jang-bayangan. Itu menandakan bahwa cahaya Rasulullah lebih terang dari cahaya yang ada. Pas kanjeng Nabi mun bagi bulan ni kan, mun bagi bulan kan mun katon doa wayan. Wah, takut. Kau mau tak rawai. Wah. Ingat kan? Dan kanjeng Nabi wa ma tasa'ab aslan fi madal zamani. Rasulullah tidak pernah menguap sekalipun sepanjang hidupnya. Tak pernah awal. Karena awal ini kan diantara tanda-tanda kelesuan batin. Mun jiwa ni kapun kadung kasol ni kan biasanya orang awal yang datang. Berarti sok maneka sudah ada rasa kasol. Dalam badan ni kan pada roh, pada sok. Maka namun orang dedeng ni kan sok mana saya keluar bani nyawa dan saya keluar. Cuma hitungan pada mati sakit jam. Dan yang kedua orang itu mereka hitungannya mati sudah masuk mati. Cuma ketika matinya sebentar disebut mana tidur. Mati sepanjang-panjangnya ya mau pasti mati. Menjangan dulu kasih duit dulu lambak poit. Kompas. Di perbedaannya Rasulullah wa ma tata'aba aslan fi madassa. Kenapa? Fi madaz zaman. Rasulullah seumur hidupnya tak pernah awal, tak pernah menguap. Bahkan lala. Saya tak pernah ni ke benar anjing tahun Nabi. Karena apa? Lala ni kan saya sari dulu. Menroom tak kira tingkai. Menroom tak kira tingkai. Berarti lebih mudah sama mengakui parfum. Berarti pada sewa orang yang bernikah. Jadi nama pun tingkai lah hati. Nanti kat hand body parfum yang kui parfum lala dan sebagainya. Anjing Nabi ya manusia, tapi ketika perbedaannya di sana sudah tidak seperti manusia biasa. Itu yang disebut dengan Muhammadun Basyarun Lakal Basyar. Muhammad adalah manusia biasa yang tidak seperti manusia biasa. Nah, secara contoh Al-Qur'annya apakah ada? Ada. Coba di akhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Perbedaan. Qul kepada Muhammad kaum matalnya. Innama ana basyarun mithlukum. Engkau manusia biasa pada nama saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Cuma perbedaannya yang tidak sama dengan manusia yang lain. Yuha ilayya, saya dituruni wahyu kata Rasulullah. Dan minggu lama saya turuni wahyu kan? Wahyudi badai. Imam Wahyudi. Kemudian dari Wahyudi sekut. Coba yang kami Pak Imam, dari Nabi Wahyudi. Kita tidak dapat wahyu, tapi Rasulullah dapat wahyu. Sedangkan secara sisi kemanusiaan adalah sama-sama manusia. Itu perbedaannya secara pandangan Al-Quran. Wa astamlihu Allah ta'ala ridwanan yakhussul itratan tahiratan nabawiyah. Wa astamlihu Allah ta'ala, dan saya memohon kepada Allah ta'ala ridwanan, sebuah keridhaan Allah, yakhussul itratan tahiratan nabawiyah, yang terkhusus bagi keturunan Nabi yang suci, yaitu Ahlul Bait. Ahlul Bait itu 5 orang.
Kalau yang ini ahlul bait ni kan, saya kata ahlul bait. Dilema. Yang pertama Sayyidina Ali, ni kan ahlul bait. Terus Sayyidah Fatimah. Terus Hasan, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Yang terakhir ya Al-Mustafa itu sendiri kanjeng Nabi. Ahlul bait kan juga. Nah, terkait habaib nih kan. Setelah itu bukan ahlul bait tapi dzurriyyah kadorona. Jadi bedakan dulu antara ahlul bait dengan dzurriyyah. Dzurriyyah tetap memiliki nilai-nilai kemuliaan zat di dalam dirinya karena masih menyimpan darah-darah kemuliaan Rasulullah. Mun ahlul bait ni kan kisah ni semangat berapa? Mila sampai udah dikira untuk penolak balak li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Ini kan. Li khamsatun dan bulan saya memiliki 5 apa nih? Utfi biha 5 pegangan, 5 senjata. Utfi biha yang saya bisa menahan atau meredam dengan 5 itu harral waba'il hatimah, dahsyatnya wabah atau bencana. Yang pertama siapa ya dari 5 itu? Al-Mustafa. Yang pertama Al-Mustafa kanjeng Nabi. Coba agak sini. Al-Mustafa. Enggak kena kasar di bulan berdoa. Hari dua apa bila ada mak pas kita sama di sana. Ada tak? Tadi apa pengen bunyi sana dulu. Nyantar di ocean kan. Tak boleh berdoa. Yang pertama Al-Mustafa. Al-Mustafa sudah jelas kanjeng Nabi. Yang kedua wa Fatimah, yaitu putri Rasulullah Siti Fatimah. Terus selanjutnya wa ibnahuma, dan kedua putranya Fatimah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Papa. Terakhir wal Murtada. Murtada ini kan cucu ke Sayyidina Ali. Jadi Aliun al-Murtada cucu ke. Jadi Sayyidina Ali adik cucu al-Murtada. Ketiga ini ke ahlul bait. Pas nasor kata guna Allah dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah berkeinginan atau berkehendak liyudhiba ankumur rijsa, menghilangkan dosa-dosa ahlal baiti kepada ahlul bait. Yang 5 itu. Jadi ahlul bait mereka adalah orang-orang yang maksum yang ketika melakukan suatu kesalahan umpamanya sudah disapora oleh Allah dan bahkan dijaga dari segala kesalahan. Munduriyah apa itu? Sayyid pasir apa itu? Mereka pakun wae, mungkin galero itu sakit loh. Cuma tetap membawa nilai-nilai kemuliaan dalam Rasulullah. Selain memohon kepada Allah, Syekh Al-Barzanji yang dikhususkan kepada keluarga Nabi yang suci, wa ya'ummus sahabata wal atba'a wa mawala, dan juga Syekh Al-Barzanji memohon kepada Allah sebuah kerelaan untuk para sahabat, wal atba'a, dan para pengikutnya, wal mawala, dan orang-orang yang mencintainya. Artinya orang-orang yang mencintai kanjeng Nabi. Wa astajdihi hidayatan li surukis suburil wadihatil jaliyah. Wa astajdihi, dan saya memohon kepada Allah, memohon apa? Hidayatan, akan suatu hidayah, li surukis suburil wadihati, untuk menapaki jalan-jalan yang terang, al jaliyah, lagi jelas. Jadi tenggula jangan saya albaran jadi gula juga mohon bagi Allah supaya paling hidayah, supaya mampu ajalani jalan-jalan sejelas, karena jalan di akhir zaman sudah semakin samar. Saya kemana kan? Karena semuanya dibungkus dengan segala kebaikan atau kepura-puraan.
wa hifdhan minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khutah, dan juga memohon kepada Allah supaya terpelihara dari kesesatan-kesesatan jalan dan kesesatan-kesesatan dalam melangkah. Jalan nikah supaya tak kalero, langkahnya juga supaya tak kalero. Padahal nikah tujuannya bagus, ingin menguntai sejarah Kanjeng Nabi. Wa ansyuru min qissatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah, dan saya bermaksud untuk menerbitkan atau menulis sebuah kisah maulidin Nabi, kelahiran Kanjeng Nabi, burudan secara burut, artinya secara berurutan, hisanan abqariyah, dengan keindahan-keindahan untaiannya. Nadhiman minan nasabi syarif dan tuhaddal masami'u bihula, secara nadhaman ketika manggana ila gua ke mana. Nadhiman minan nasabi syarif dan tuhallal masami'u bihula. Coba kita pikir koning selain, karena itu adalah tulisan jasa tanpa natar, tanpa prosa. Tanpa prosa nikah maulid Nabi yang berjenis natar. Prosa apa ya? Kan ada ya itu berdelaguna kan, secara sajak atau puisi, secara nadhaman minan nasab syarifi, dari nasab-nasab Kanjeng Nabi yang mulia, ikdan secara rangkaian, tuhallal masami'u, yang akan mampu memukau kepada orang yang mendengarnya, bihulahu, dengan keindahannya. Harapannya bukan cuma mampu menyampaikan sejarah Kanjeng Nabi secara mulai dilahirkan, tapi orang yang mendengarnya pun ikut terpukau dengan keindahan. Wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyah, dan saya juga memohon kepada Allah dengan dayanya dan kekuatannya yang kuat. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah, karena sesungguhnya la haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. A'tirillahumma qabrahul karim bi'arufin syadid min salatin wa taslim. Nikah nutun niun. A'tiri ya Allah, paro'om aki qabrahul karim, astana Kanjeng Nabi semulja. Para om kala benapa bi'arfin syadiin, dengan semerbak mewanginya, min salatin wa taslim, untayan-untayan salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, wallahu alam. Mungkin awal pertemuan bisa enggak itu, insyaallah dilanjutkan tentang pembahasan nasab-nasab Rasulullah. Kita bahasan nasab para habaib, ini kan nasab Kanjeng Nabi. Tidak masalah nasab kenikah. Bada peneliti nabung sebab kula tak honor kenikah. Kula nur'ah syuhratul istifadah saja. Artinya namun masalah nasab para habaib nikah dari kemasyhurannya sudah cukup kata kula sebagai bukti dan diakui. Tak usah honor pembahasan nasab. Saya wajib ikau ingin nikah nasab Kanjeng Nabi. Jadi tak usah nasab orang lagi. Pertanyaan nasab cita di tak makhluk. Ketika kita dengar ko Habib umama Nabi kulen kimalolo paling king agak tak perlu was kata orang cakap menawa boleh tak usah atas dia tak perlu, karena setiap sesuatu yang diucapkan pada akhirnya di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan. Jadi tidak perlu. Tujuan kita tahu itu ternyata ini bohong, ini jujur, apa? Toh pada akhirnya Allah yang memberikan balasan semuanya. Kita tidak tahu apa-apa dan tidak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.